Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi di Coding Instant. Kali ini kita akan mencoba membuat relasi tabel ya. Jadi menampilkan data dari lebih dari satu tabel ya, atau menampilkan data dari tabel yang di-join. Oke, nah jadi di sini kemarin kita sudah buat tabel yang mana tabelnya ada kolom, yaitu kolom kategori. Nah, nilai kategori di sini kita akan coba relasikan ya dari satu buah tabel. Nah, jadi sumber data dari isi kategori ini, sumber datanya itu diperoleh dari tabel lain. Nah, jadi di sana nanti akan digunakan fungsi join ya. Nah, join tabel. Nah, jadi bagaimana cara menerapkannya di aplikasi? Nah, berikut video akan kita coba ya. Oke, sekarang silahkan teman-teman buat dulu tabelnya ya. Kita buat dulu tabelnya. Nah, ini kita buat nama tabelnya kategori. Jumlah kolom kita buat 2. Oke, ini kita beri nama ID kategori. Di sini nama kategori. Caranya oke ya, jadi kita coba 2 kolom saja. Tipe datanya integer, kemudian primary key, auto incrementnya kita checklist karena tipe datanya integer. Jadi kita mau nanti ID kategorinya secara otomatis ya berurut. Oke, kita simpan. Nah, ini terlebih dahulu kita coba buat isinya ya. Kita coba insert isinya. Yang pertama satu, ini kategorinya adalah pemrograman. 2, ini kategorinya buku desain. Tambah lagi ya. Oke, kita coba tambahkan. Ini kita coba buat 5 data ya. Ada novel, kemudian ada politik, ada buku animasi ya. Oke, teman-teman boleh tambahkan sesuai dengan aplikasi yang teman-teman buat ya. Nah, setelah kita sudah buat tabel ya, jadi ini ada beberapa tabel, buku dan kategori. Nah, jadi nanti kedua tabel ini akan kita relasikan sehingga sumber data dari kolom ini 1, 2 ini itu diambil dari tabel kategori. Nah, sekarang kita coba relasikan dulu tabelnya ya. Nah, untuk membuat relasi kita coba proses itu di bagian tabel yang memiliki foreign key ya. Jadi kalau mau setup relasi di PHP MyAdmin seperti video saya nanti boleh dilihat di bagian database PHP MyAdmin. Ya, jadi kalau mau proses atau setup relasi di sini itu yang diproses adalah tabel yang memiliki foreign key. Nah, jadi antara buku dan kategori yang memiliki foreign key adalah tabel buku, yaitu foreign key-nya kategori. Foreign key di sini adalah primary key yang berada pada bukan tabelnya. Artinya ketika primary key si tabel kategori berada di tabel lain itu jadi foreign key. Atau bisa secara umum kita sering mendengar atau tahu bahwa itu disebut dengan foreign key ya. Nah, jadi ini foreign key kategori, primary key-nya di sini ya, ID kategori ya.
Oke, sekarang kita coba relasikan. Tadi sarannya adalah yang diproses atau di setup adalah pada tabel yang memiliki foreign key. Artinya ini foreign key, yang di sana, yang di sini tadi primary key. Kita setup, pilih struktur, kemudian relation view. Nah, kalau teman-teman PHP MyAdmin-nya versi yang lama, biasanya itu relation view-nya di bawah ya. Nah, kalian boleh lihat. Oke, ini relation view, kemudian internal relation, ini udah otomatis. Kalau teman-teman yang lama itu di bawah ya, ada tanda tambah. Nah, kemudian kita relasikan, membuat relasi tabel buku. Ini tabel buku, kita sekarang berada di tabel buku, berelasi dengan tabel kategori. Nah, ini tabel yang merelasikannya adalah ID kategori. Jadi antara kategori dan kategori ya. Oke, ini sudah sesuai. Jadi tabel buku berelasi dengan kategori. Yang merelasikan kedua tabelnya adalah kolom kategori pada tabel buku berelasi dengan kolom ID kategori pada tabel kategori ya. Mudah-mudahan paham. Untuk lebih detail kalian bisa lihat di video yang khusus membahas database ya. Oke, ini sudah kita simpan ya. Oke, untuk melihat hasilnya ini kita bisa lihat di bagian more, kemudian designer. Nah, ini sudah ada bentuk relasi. Nah, kemudian selain itu untuk proses insert data juga, ketika kita menambahkan data, nanti di bagian kategori ini ada sumber datanya. Ini kita mau pilih yang mana. Nah, itu tandanya sudah berhasil ya. Jadi kita nggak perlu lagi insert datanya itu secara manual ya, tetapi data ini muncul mengambil sumbernya dari tabel kategori. Oke, itu di database-nya ya, di PHP MyAdmin. Sekarang kita coba di aplikasi, kita buat relasi ya, sehingga nanti yang tampil adalah ketika bukunya kategorinya 1, maka nanti isinya adalah pemrograman ya. Oke, kita ke editor. Teman-teman silahkan buka di bagian view ya, buku underscore view. Nah, bagian view kita akan coba tampilkan di view data ya, atau tampil data. Nah, kita tambahkan satu kolom untuk kategori ya. Oke, ini saya coba tambahkan di bawah judul kategori, kemudian kita tambahkan di bawah judul ya, kategori. Kita coba refresh. Nah, di sini kategorinya sudah berhasil tampil, tapi tentunya tidak mungkin tampil data menampilkan cuma 1, 2 gitu aja ya. Jadi saya maunya nanti ditampil data ini akan tampil sesuai dengan isi dari tabel kategori. Kalau 1 berarti pemrograman, kalau 2 berarti itu decide ya, dan seterusnya. Jadi sesuai dengan yang ada di tabel kategori. Tapi bagaimana caranya? Sedangkan ini tampil datanya adalah dari, nah ini ya, dari tabel buku ya. Tampilkan seluruh kolom dari tabel buku. Nah, makanya yang tampil adalah 1. Jadi gimana nih? Saya mau tampilkan seluruh kolom datanya dari tabel buku dan tabel kategori. Maka ininya kita ubah ya. Nah, caranya adalah dengan memakai join. Tampilkan seluruh kolom dari tabel buku yang di join, kita pakai left join ya, yang di join dengan tabel kategori, yang mana yang menghubungkannya adalah, kita coba lihat nama kolomnya, yang menghubungkannya adalah kategori ya, ini nama tabel dulu. Nah, ini ya, kolom kategorinya si tabel buku itu sama dengan kolom yang ada di kategori. Nah, kolomnya adalah ID kategori. Nah,
jadi saya ulangi, tampilkan seluruh kolom baik itu dari tabel buku maupun tabel kategori karena udah di join ya. Yang menghubungkan keduanya adalah kategori, kolom kategori yang pada tabel buku berelasi dengan kolom ID kategori yang ada pada tabel kategori. Artinya datanya akan tampil pada saat kondisi nilai pada kolom kategori tabel buku sama nilainya dengan kolom ID kategori pada tabel kategori. Nah, jadi itu ya. Jadi ini misalkan nilainya 1 nih, akan dicocokkan dengan yang di sini. Kalau misalkan sama, maka tampil nih. Ya. Oke. Kita coba refresh. Ini kita coba ganti jadi nama kategorinya. Nah, kita ambil ini. NM kategori. Simpan. Kemudian kita refresh. Nah, sekarang tampil nih. Ya. Pemrograman decide ya. Nah, jadi kondisinya data ini, yang ini sumbernya dari tabel buku, ini juga dari tabel buku, sedangkan yang ini sumbernya dari tabel kategori. Nah, itu dengan perintah atau query yang ada joinnya. Tampilkan seluruh kolom dari tabel buku yang sudah dijoin dengan tabel kategori, ya, yang mana nilai yang tampil adalah nilai kategori yang ada pada tabel buku dan nilai ID kategori pada tabel kategori itu sama nilainya. Nah, itu yang akan ditampilkan. Nah, jadi teman-teman boleh lihat tutorial left join itu di video ya, video khusus pembahasan database yaitu tentang join. Nah, begitu juga dengan detail data yang kita buat kemarin ya. Kita coba klik KP002. Nah, ini kategorinya masih 1 ya. Nah, jadi karena sumber datanya ini berasal dari tabel buku. Sekarang kita mau sumber datanya berasal dari tabel buku dan tabel kategori. Yang ini dari tabel buku, sedangkan yang ini dari tabel kategori. Maka perlu kita join. Nah, teman-teman silahkan buka detail buku_date.php. Sekarang kita ubah query-nya. Tampilkan seluruh kolom dari tabel buku yang dijoin dengan left join dengan tabel kategori, yang mana yang menghubungkannya adalah kategori, kolom kategori pada tabel buku berelasi atau sama nilainya dengan kolom ID kategori pada tabel kategori. Nah, yang mana kondisinya kode buku ya ini. Nah, di sini karena kita sudah menggunakan 2 tabel, maka kita harus berikan sumbernya. Kode buku ini sumbernya dari tabel buku ya. Oke, sekarang sudah. Kemudian kita rubah ya, kita ubah di bagian kategori ya. Sekarang kita mau pakai bukan lagi dari tabel buku, tapi kita ambil dari tabel kategori, yaitu NM kategori. Simpan. Kita coba refresh. Nah, sekarang kategorinya sudah berubah ya. Nah, itu cara sederhana menggunakan join kalau seandainya kita mau menampilkan data dari 2 tabel atau lebih ya. Nah, jadi bukan hanya dari 1 tabel sumbernya. Oke, kita coba lihat tampilan yang lain. Nah, ini tampil data sudah. Oke, sekarang bagaimana menambahkan data yang sumbernya dari kategori. Jadi di sini nanti kita tidak perlu lagi inputkan 1 atau kita inputkan 2 dan seterusnya ya. Nah, kita cukup pilih ketika kita mau masukkan misalkan KB004. Judul bukunya ini. Nah, saya mau pilih aja nih kategorinya. Kategorinya pemrograman gitu ya. Nah, maka kita akan ambil sumbernya. Teman-teman buka bagian input data, buku in.
kita ke bagian inputan kategori buku. Nah, inputannya kita ubah ya. Kita akan ubah menggunakan select option ya. Nah, ini name-nya sesuaikan dengan ini ya. C. Enter dulu option. Nah, ini kita ambil dari database ya. Kita gunakan query data kategori sama dengan MySQL query tampilkan data dari tabel kategori ya, karena kita mau ambil data dari tabel kategori ya. Oke, kita tutup file. Ini kita coba buat data sama dengan MySQL fetch array. Nah, agar lebih mudah PHP-nya dan HTML-nya kita pisah. Kita tutup di sini. Kita coba rapikan. Nah, jadi ini kita nggak perlu pakai lagi ya, inputan yang biasa tadi nggak perlu dipakai. Oke, nah sekarang inputannya jenisnya adalah select option ya. Nah, jadi nanti data optionnya yang akan kita ulang ya. Kita mau ulang datanya, tampilannya menampilkan nama kategori ya. Yang tampil nantinya adalah nama kategori. Kemudian nilai yang akan diinput itu diambil dari, ini saya kopikan saja. Ini nilainya pakai ID ya. Nah, jadi ini yang nilai yang akan dikirimkan ke tabel, sedangkan ini tampilan yang ada di sistem atau aplikasi ya. Nah, saya coba refresh. Nah, ini sudah tampil. Kita coba tambahkan dulu class form control. Kita coba refresh. Nah, seperti ini ya. Oke, kita coba tambahkan option yang tidak diulang. Nah, ini value-nya kita hapus. Kemudian judulnya kita buat pilih kategori. Ini disable. Tambah data. Option selected. Oke, disable. Oke ya, jadi biar ini tidak bisa dipilih. Nah, nilainya kita coba buat kosong ya. Kalau tidak dipilih itunya kosong. Atau kita biarkan aja deh. Oke, jadi ini sudah ya. Jadi kalau mau nambahkan data, misalkan KB 004, judul bukunya 10 hari belajar CSS, pilih kategorinya pemrograman, pengarangnya Penerbit Okomedia tahun 2021. Buku ini membahas tentang
Oke, simpan. Berhasil ditambahkan. Kita lihat datanya. KB004 pemrograman ya. Nah, detailnya juga sama ya. Nah, jadi sumbernya itu berasal dari tabel kategori ya. Nah, ini yang teman-teman perlu ganti ya. Nah, jadi tadi kita sudah menerapkan join pada tampil ya. Kemudian untuk menambah datanya, sumbernya juga sudah kita buatkan. Nah, sekarang bagaimana kalau kondisinya di update ya. Nah, kalau misalkan ini saya mau update, kita ganti jadi desain. Nah, tentunya tidak seperti ini ya, teman-teman. Boleh ganti, kita coba buka di bagian update. Sama seperti yang tadi, di insert atau input data. Nah, teman-teman silahkan kopikan saja di bagian sini. Kopikan saja, kemudian paste di bagian kategori buku. Kita coba refresh. Nah, ini ID kategori. Nah, tentunya ketika nanti kita coba pilih, nah, setelah sudah di paste, ini ada beberapa yang kita ganti karena kita tidak menggunakan variabel dengan nama variabel yang sama. Nah, ini variabel di record yang pertama, ini ada query yang pertama untuk menampilkan data, get datanya. Ini kita sudah pakai data ya. Maka di sini kita ganti while-nya, kita nggak pakai ini. Ya. While-nya kita nggak pakai ini, kita pakai misalkan row. Ya. Sehingga di sini juga kita buat row. Ini juga row. Oke, nah jadi yang lain tidak terpengaruh. Nah, namun di sini belum ada yang terpilih ya. Jadi saya maunya ketika nanti kita klik ubah, misalkan yang ini kita ubah. Nah, ini otomatis sesuai dengan kategorinya tadi. Ini kategorinya adalah pemrograman. Begitu saya edit, maka di sini harusnya muncul pemrograman yang terpilih ya. Maka di sini kita berikan kondisi atau logika di bagian sini ya, option value-nya if jika nilai variabel ID kategori sama nilainya dengan variabel row ID kategori Nah, jadi jika record dari ini salah ya. Jadi jika record dari tabel buku tepatnya di bagian record kolom kategori, berarti di sini kategori sama nilainya dengan nilai record yang ada di kolom atau tabel kategori, yaitu kolom ID kategori. Kalau sama, itu yang terpilih ya. Berarti sini row ID kategori ya. Ini miliknya tabel buku, ini miliknya tabel kategori ya. Nah, jika sama, ini echo ya. Maka ini statusnya adalah selected. Seperti itu ya. Kita coba refresh. Nah, sudah. Nah, maka itu yang terpilih. Kita coba yang lain, yang desain ya. Edit. Nah, ini desain. Oke. Tampil data, misalkan yang ini pemrograman, ini juga pemrograman. Nah, coba kita ubah. Edit. Kita ganti jadi desain. Simpan. Berhasil. Sekarang ini berubah. Kita coba edit. Nah, desain ya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Untuk query yang pertama, ini query yang lama, itu menampilkan data yang ada di dalam inputan ya, record yang ada dalam inputan. Nah, sedangkan yang ini select optionnya kita pakai row karena tidak boleh sama dengan yang di atas ya, yang ini. Jadi ini kita bedakan.
Nah, ini tampil data, sebenarnya ini adalah tampil datanya tabel kategori ya. Ini tampil datanya tabel kategori kita tampilkan dalam bentuk select option. Nah, jadi kalau sebelumnya itu kita tampilnya menggunakan tabel ya, menampilkan data dalam bentuk tabel. Nah, kalau ini menampilkan data dalam bentuk select option. Nah, logikanya sama. Ya, query-nya juga sama, pakai query tampil data. Oke, mungkin itu aja untuk tutorial kita kali ini. Ya, ini untuk lebih paham teman-teman bisa cobakan dengan kasus lebih dari 1, 2, 3 tabel ya. Jadi kalau ini yang 2 tabel, kalian boleh cobakan lebih dari 2 tabel. Oke. Mungkin itu saja. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe dan lihat video tutorial lainnya ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.